Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, selamat bergabung di acara Dialog Guru Merdeka episode pertama yang akan mengangkat tema tentang makna guru. Saya Febrian Eka Ya, Pak. akan memoderatori acara diskusi kita pada malam hari ini antara kita dengan dua orang narasumber yang sudah hadir, yaitu Pak Andan Prayoga dan Bu Nur Camidah. Pak Andan dan Bu Mida. Oke, kami bertiga ini sebenarnya dulu teman kuliah ya. Kami teman kuliah dulu sama-sama menempuh jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu, yang tujuannya memang untuk menjadi guru. Nah, perlu teman-teman atau hadirin ketahui bahwa tidak semua orang yang punya gelar sarjana pendidikan, orang yang kuliah jurusan pendidikan, jurusan keguruan itu benar-benar menjadi guru. Nah, dua orang narasumber kita ini menjadi sebagian kecil orang yang masih memilih bertahan di jalan perjuangan sebagai seorang guru. Nah, maka pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita belajar dari mereka ya. Mengapa mereka mau menjadi guru? Apa dorongan motivasi mereka yang memilih profesi atau pekerjaan sebagai guru ya. Dan kita akan belajar dari mereka, pengalaman-pengalaman mereka. Oke, saya sapa dulu ya. Halo Pak Andan, Halo, kabar Mas baik? Febri. Kabarnya baik? Baik. Oh ya, sekarang sedang berada di mana? Sekarang saya tepatnya di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Oh ya, di Ini rumah kayaknya, mohon maaf, ya. sepertinya apa ya, hostnya itu bisa diganti loh. Hostnya diganti ke. Misal ke Mida atau siapa gitu. Jadi Mas Febri bukan jadi host lagi, jadi co-host gitu loh. Coba ya, Nanti Tomida ya. ya, jadikan Nur Hamidah sebagai host. Nanti punya Febri dimatikan aja. Ya Apanya? enggak? Apanya? Nah, udah. Udah ya. Udah, Aman kan? aman. Belum bisa ya. Videonya Febri dihapus aja, nggak usah dihidupin aja. Klap klip terus ya, mengganggu ya. Iya. Iya. Padahal punya kalian kan sudah saya spotlight itu ya, biar tampil terus di layar. Oke, Udah. Pandan, ya Nah, tadi kabarnya baik. Sekarang lagi di Riau ya. Oke, selanjutnya saya sapa Bu Mida. Halo Bu Mida, Halo semuanya. ya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Oke, sedang berada di mana ini? Sekarang sedang di Jogja. Sedang kuliah. Oh ya, kuliah profesi guru ya. Iya. Oke, ini calon guru. Dan yang satunya Amin. Pak Amin. Andan, ya sudah jadi guru ya, sudah punya pengalaman jadi guru. Baik, saya mau langsung kita mulai saja. Mungkin saya ingin tahu dulu ya dari cerita kalian berdua, sebenarnya bagaimana sih asal mulanya gitu ya, cerita pengalaman pertama, mengapa kok bisa sampai di titik ini, bisa sampai menjadi seorang guru itu. Mungkin kita sekilas bahas tentang perjalanan itu yang masa lalu kalian, tentang mengapa bisa memilih jadi guru. Oke, mungkin saya mulai dari Pak Andan dulu ya. Oke, silahkan Pak Andan. oke. Terima kasih Mas Febri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam. Sebenarnya sebagai manusia itu lebih apa ya? Kalau manusia itu kan lebih suka untuk ngomong di depan orang. Artinya dia itu kalau mendengarkan orang lain itu pasti bosen gitu. Iya enggak? Nah, sebenarnya kalau saya cerita gitu, cerita di depan orang takutnya pun bosen juga ya. Tapi nggak apa-apa, ini namanya juga berbagi pengalaman ya kan. Jadi bagaimana ceritanya kok saya bisa menjadi guru?
ya. Dulu itu waktu SMK saya dekat dengan seorang guru. Nah, ternyata benar apa yang pepatah kita bilang bahwa lingkungan itu mempengaruhi kita semua gitu kan. Jadi entah itu siapa yang dekat sama kita itu tetap pengaruh terhadap kita. Contohnya dulu waktu saya SMK dekat sama guru saya gitu. Dulu saya dekatnya karena lomba LKS. Jadi kalau SMK itu kan ada namanya lomba kompetensi siswa. Nah, saya dekat sekali sama guru saya. Saya tiap hari ketemu. Nah, dari situ saya tahu bagaimana dunia guru gitu kan. Guru saya dulu kan jurusannya teknik pemesinan gitu. Teknik pemesinan. Jadi setiap hari dia bergelut dengan teknik pemesinan. Nah, setelah saya lulus kan saya kan mempunyai keterampilan di bidang pengelasan gitu kan. Setelah saya lulus, saya untuk menunggu jeda kuliah, maksudnya dipanggil di kampus, saya kerja di bengkelnya beliau. Nah, jadi motivasi saya menjadi guru itu ya itu, guru saya. Karena saya memandang bahwa ternyata guru itu enak gitu ya. Artinya di sekolah dia bisa ngajar, di rumah pun dia masih bisa lanjut gitu. Walaupun pekerjaannya em, apa ya, bisa dibilang banyak, tapi itu pekerjaan-pekerjaan yang dia senangi gitu. Jadi nggak membosankan gitu. Jadi jujur, kalau kenapa saya menjadi guru, motivasinya termotivasi dari guru saya, yaitu saya sebut nama ya, namanya Pak Pramudia Murti. Dulu itu dia ngajar, kalau di SMK saya ngajar eh, dasar-dasar listrik sama pengelasan gitu. Terus sebenarnya ada satu lagi yang memantik saya sebagai guru. Jadi Iya, Pak. sebelum saya jadi guru itu ada namanya teman saya, teman dekat lah, cewek gitu kan. Dulu dia tuh daftar daftar kuliah, kita ada hubungan gitu kan, hubungan ya kita tahu lah ya, pacaran gitu. Nah, dia kakak tingkat saya, dia lulus terus keterima di kampus negeri di Solo. Wah, saya termotivasi tuh. Masa iya seorang cewek juga bisa nerusin? Masa saya nggak bisa gitu kan? Seorang laki-laki gitu. Seorang laki-laki yang harusnya menjadi tulang punggung gitu kan, yang menghidupi yang akan menghidupi istri dan anak-anak, masa ya nggak bisa gitu. Nah, dari situ saya termotivasi menjadi eh, sebenarnya motivasinya belum menjadi guru, motivasinya yang penting kuliah gitu. Habis itu ternyata daftar di kampus yang sama nggak keterima, ya kan? Nggak keterima, waduh, kayak mana ini kok nggak keterima gitu kan? Akhirnya saya konsultasi lah dengan guru BK bla 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 gitu, cari jurusan yang bagus, jurusan yang kira-kira peminatnya atau peluangnya besar untuk keterima kuliah itu apa itu. Akhirnya saya sangkut pautkanlah dengan hobi, dengan kebiasaan, dengan perilaku saya selama di SMK, akhirnya saya nemulah di Bahasa Indonesia itu. Padahal saya di SMK itu teknik pemesinan, makanya teman-teman saya waktu kuliah itu kalau tanya, dulu SMA atau SMK gitu kan, pasti mereka langsung terkejut ketika saya bilang, saya itu SMK teknik pemesinan, mak gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya, namanya juga hidup, pasti rencana ada, tapi kalau apa yang terjadi itu kehendak Tuhan, iya enggak? Jadi seperti itu Mas Febri. Jadi banyak pemantiknya, tapi dari banyak pemantik yang membuat saya menjadi guru itu dua itu, satu guru dan dua yang keduanya dari teman cewek saya itu, yang membuat saya terjun ke dunia guru gitu ya sampai sekarang. Ya, baik, Pandan. Menarik ya tadi. Ternyata ada beberapa motivasi atau beberapa pemantik yang mendorong Pandan untuk menjadi guru. Gitu. Salah satunya itu dari tadi guru teknik teknik listrik ya, Pak? Iya, listrik Ya, sama pengelasan ya. kayak berarti itu dulu diajar sama beliau itu lama di kelas gitu atau hanya kenal karena LKS saja tadi itu? Kalau di kelas jarang. Oh, Saya dekat jarang. dengan beliau itu gara-gara iya itu karena intens Hmm, pelatihan kelas, pelatihan apa, gerinda dan sebagainya. Jadi saya tahu kesibukan beliau, saya tahu bagaimana dunia beliau dari pagi ngajar, pulang ngurus bengkel, diskusi dengan karyawan, ya kan? Diskusi dengan pembeli dan sebagainya. Jadi saya tahu gitu. Oh, ternyata enak ya jadi guru. hmm. Udah
Ya beliau sih udah PNS, jadi ya lumayan lah gitu. Gaji dari PNS, gaji dari bengkelnya, jadi kalau dihitung itu lumayan. Tapi Baik. ya itu. Ya berarti beliau memang contoh salah satu contoh guru yang baik ya, ternyata bisa menginspirasi Pandan untuk menjadi guru. Tapi saya mau Nah, melanjutkan pertanyaan. Ini menarik juga karena Pandan kan tadi jurusannya mesin ya. Tapi iya, sekarang kan sekarang kan jadi guru bahasa Indonesia. Nah, itu benar. mengapa bisa seperti itu? Kalau ditelusuri dulu kan tadi saya di awal bilang setelah saya pertimbangkan dari berbagai hobi, kebiasaan dan perilaku. Nah, kenapa saya dulu ambil bahasa Indonesia? Satu, peluang diterima di kampus dulu saya lihat itu bahasa Indonesia yang peluangnya besar. Kedua, hobi saya sejak dulu dari duduk di SMK itu membaca. Walaupun konteksnya bukan sastra ya. Konteksnya dulu di SMK saya baca tentang teori-teori pemesinan sih lebih tepatnya. Di SMK dulu saya nggak pernah baca sastra. Bacanya cuman bagaimana konsep apa namanya eh, daya daya hisap dari mesin dan sebagainya. Itu dia bacanya kayak gitu tentang konsep-konsep pemesinan. Tapi kan ada satu benang merah yaitu saya suka membaca. Artinya karena basic sekolah saya itu SMK kan, jadi otomatis buku-buku yang ada di sana itu ya tentang tentang jurusan-jurusan yang ada di sana tentang TKJ, pemesinan, kendaraan ringan, terus apalagi tuh multimedia. Jadi nggak ada tuh sastra. Sastra itu ibaratnya cuman hiburan-hiburan semata gitu. Artinya sedikit gitu. Itu pun paling sastra-sastra yang sastra-sastra populer kayak kayak karya-karyanya Raditya Dika, karyanya siapa lagi tuh banyak lah. Intinya bukan sastra-sastra yang zaman dahulu kayak Ahmad Tohari itu jarang sekali. Jadi saya kenapa milih bahasa Indonesia itu tadi karena benang merah saya itu saya suka membaca gitu kan. Dulu kan waktu daftar itu kan judulnya bahasa dan sastra gitu. Ya, Bukan bahasa Indonesia. Jadi saya pikir wah ini ada sastranya nih pasti seru nih gitu kan. Pasti banyak bacaannya. Jadi wah ambil aja lah nggak apa-apa. Jadi saya ambil bahasa dan sastra Indonesia. Bahkan saya waktu daftar di kuliah itu nggak tahu apa bedanya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan bahasa dan sastra Indonesia. Nggak ada pendidikannya. ya. Serius, jujur saya nggak tahu. Oh, rupanya kalau ada pendidikannya, nanti outputnya itu jadi guru. Tapi kalau nggak ada pendidikannya, itu outputnya jadi eh, apa namanya Ya, sastrawan. ahli ya, ahli Ya, ahli. di bidang bahasa dan sastra gitu ya. Saya tahu bahwa pendidikan itu outputnya jadi apa? Jadi guru itu ya proses berjalannya waktu. Oh ternyata ini gitu. Jadi waktu-waktu awal-awal kuliah itu saya itu meraba-raba gitu. Ini apa sih gitu gitu. Berarti Coba semacam kecelakaan dong masuk jurusan pendidikan bahasa itu. kecelakaan tapi kecelakaan yang enggak disesali gitu, Oh iya, artinya ya. nggak apa-apa kok gitu. Oh iya. Iya karena memang sudah mantap ya jadi guru memang. Kayak baik Pandan tadi ya ternyata karena suka membaca akhirnya jadi menyeberang dari teknik mesin ke jurusan bahasa gitu ya dan sekarang jadi guru bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita coba ke Bu Mida ya. Mungkin Ya, Bu Mida cerita dulu kalau sekarang kan mungkin sedang menempuh perjalanan untuk menjadi guru sesungguhnya gitu ya. Nah, tapi apa yang melatar belakangi keinginan untuk menjadi guru? Bagaimana awal mulanya itu? oke, terima kasih Pak Febrian. Ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Kenapa saya melangkah sejauh ini? Ya, begitu. Kalau mau ditarik ke belakang dulu, cita-cita jadi guru itu malah dari TK. Sebenarnya Oh, ya kan umum aja ya. ya. Waktu itu ya anak tuh pasti kebanyakan anak itu cita-citanya yang umum, guru, polisi, dokter, tentara. Tidak ada yang spesifik ingin jadi analis data atau apa, waktu itu belum ada kan. Nah, ternyata cita-cita dalam pikiran itu tuh terawat sampai sekarang, sampai seiring bertumbuhnya saya dan berjalannya waktu. Eh,
Selain itu, saya juga menyadari potensi saya bahwa saya tuh suka berbagi pengetahuan, berbagi informasi, senang mengajarkan sesuatu. Kalau orang bisa karena saya gitu, itu ada kebanggaan tersendiri. Selain itu karena ya saya senang membaca, senang mencoba hal yang baru. Eh, Selain itu, karena saya senang membaca, jadi saya tahu perkembangan dunia pendidikan dari awal saya bisa membaca mungkin ya. Enggak juga sih. Tapi intinya saya tertarik dengan dunia pendidikan. Jadi saya dari SMA itu sudah mantap mantap untuk mengambil jurusan pendidikan nanti kalau kuliah. Uh, dan semain ke sini kuliah S1 itu menurut saya tuh masih kurang untuk diaplikasikan secara nyata untuk menjadi guru profesional itu ke dunia pekerjaan nanti. Jadi saya mengambil pendidikan profesi. Ya semoga sesuai dengan apa yang saya inginkan ya, yang saya cita-citakan tujuannya nanti. Gitu. Berbeda dengan Pak Andan yang dia ingin jadi guru karena lingkungan atau orang terdekat. Kalau saya dari apa yang saya baca, apa yang saya inginkan. Karena waktu itu saya ingat sekali ada quotes namanya, tulisannya gini, your mind will bring your body. Intinya pikiranmu itu yang akan membawa tubuhmu kemana berjalan gitu. Jadi pikiran saya ingin jadi guru, jadi ya sampai sekarang. Gitu Pak Febrian. Oke, baik, Bu. Berarti tadi ada kesamaan ya. Ternyata sama-sama suka membaca lalu Ya, ingin menjadi guru bahasa Indonesia ya. betul. Oke. Selanjutnya mungkin saya menanya lagi ya ke untuk Bu Mida. Berarti sekarang tapi pernah nggak menyesali pilihan ini untuk menjadi guru ini? Atau apa yang Hmm, sedang dirasakan sekarang? Kalau melihat kondisi guru, ya, ada sedikit. Kalau kalau saya mau melihat dari sisi materi, itu menyesal pasti. Karena saya pernah berada di jalan dengan sisi materi yang lebih menguntungkan daripada menjadi guru. oh ya, Nah, sampai sekarang kita masih uh, bergelut ya dengan permasalahan kesejahteraan guru itu. Jadi ya sisi menyesalnya di situ. Tapi ada banyak hal besar, banyak hal yang penting untuk saya, untuk mengapa saya mengambil jalan ini, untuk tetap menjadi guru walaupun dari segi materi itu sangat kurang. Ya, tentunya yang pertama jalan hidup. Kalau saya hanya mengejar materi itu kan umurnya pendek sekali ya, materi itu bisa hilang kapan saja. Tapi kalau kebahagiaan tujuan hidup diri itu kita yang tahu. Ya baik. itu sisi kesannya itu aja sih. Selain itu sejauh ini menyenangkan menjadi guru. Oh ya, menyenangkan berinteraksi dengan anak-anak ya. Iya, iya saya kan ekstrovert ya, saya senang berinteraksi dengan banyak orang. Oke, baik. Saya coba ke Pak Andan ya. Tadi kan Pak Andan ini sudah berapa lama ya menjadi guru mengajar? Saya sudah 2 tahun tepat Juli ini. Oh ya, sudah 2 tahun ya. Nah, kalau Nah, selama 2 tahun mengajar itu pernah nggak berada di titik di mana kok saya nggak, kok saya jadi guru ya? Apakah saya menyesal gitu menjadi guru? Pernah nggak ada di titik penyesalan itu selama 2 tahun menjadi guru ini? Atau kalau gini, bangga terus, selalu bangga, selalu senang? gini, kalau bicara tentang bangga, menyesal atau intinya perasaan-perasaan tentang dunia guru itu, menurut saya perasaan-perasaan itu muncul dan tenggelam. Artinya fluktuatif gitu. Artinya Iya. mungkin oke lah hari ini, ternyata jadi guru enak ya, bisa ngobrol sama anak-anak, bisa tertawa bareng, bisa curhat, bisa uh, bercanda dan sebagainya. Tapi nanti ada kalanya juga, wah jadi guru kayak gini ya, pulang sekolah ngoreksi ujian, ngoreksi ulangan gitu kan, harusnya rebahan, ngobrol sama keluarga gitu kan, tapi enggak, harus ngoreksi ini, bikin RPP, bikin media dan sebagainya. Artinya perasaan-perasaan seperti itu
fluktuatif, bisa muncul, bisa tenggelam. Tinggal bagaimana keyakinan kita. Apakah tekad kita masih kuat nggak di guru itu? Kita yakin nggak dengan profesi ini? Kita yakin nggak masa depan kita bakalan paling tidak normal seperti masyarakat lainnya gitu? Yakin nggak gitu? Masalah perasaan itu nggak usah dihiraukan. Perasaan itu timbul dan tenggelam. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada namanya istilahnya urip iku owah gingsir. Artinya hidup itu selalu berubah, nggak selalu baik, nggak selalu buruk. Artinya ada kalanya bagus, ada kalanya jelek, gitu ya. Emang dulu waktu pertama-tama terjun di guru dengan gaji yang didapatkan gitu ya, kan dulu saya sebelum menjadi guru kan kerja juga nih di bengkel ya kan. Sebelum terjun di dunia guru kan, oh ya sebagai informasi saya kuliah 5 tahun, molor 1 tahun ya. Kuliahnya 5 tahun. 1 tahun itu saya kerja di bengkel. Nah, ketika lulus terjun di sini menjadi guru, saya otomatis bandingin dong gaji yang saya terima sebagai kerja di bengkel sebagai tukang las dan gaji sebagai guru. Nah, itu jomplang sekali. Artinya saya kerja di rumah, dekat dengan keluarga, dekat dengan teman, saudara gitu, dapat gaji segini. Sementara saya menjadi guru jauh-jauh dari Jawa, pergi ke Riau, pergi ke Bengkalis, kok gajinya segini gitu kan. Kok jauh banget gitu. Akhirnya nggak apa-apa lah. Namanya hidup pasti kayak gini, ada kalanya pahit, ada kalanya manis. Jadi saya percaya bahwa waktu itu akan merubah segalanya. Yang penting kita berikhtiar dan terus positif. Seperti yang apa katakan Bu Nur Hamidah, bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi gitu. Yang penting kita selalu berpikir positif, hidup ini pasti akan berubah. Hidup ini pasti akan menjadi lebih baik. Pasti semua keadaan akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu, Mas Febri. Ya, baik. Jadi saya tadi menarik satu persamaan lagi ya, bahwa ternyata memang soal kesejahteraan guru itu ya yang masih menjadi problem bagi kita yang mau menjalani profesi guru ini. Oke, selanjutnya mungkin saya bertanya lagi kepada Bu Mida ya. Kalau Bu Mida memandang profesi guru itu seperti apa? Apa makna guru bagi Bu Mida? Makna guru dari zaman saya sekolah, Iya, waktu jadi siswa, boleh. atau sekarang saat saya juga Boleh menjadi guru sih. Iya, ketika dulu ya, ketika masih bercita-cita menjadi guru, seperti apa Bu Mida memandang sosok guru itu, dan sekarang ketika sudah berada di posisi sebagai guru, seperti apa memaknainya? Oke, jadi saat saya jadi murid dulu, guru itu ya sesuai, kalau dalam bahasa Jawa itu apa sih? Jarwo saat singkatan dalam bahasa Jawa itu kan guru kan digugulan ditiru. Ya. Ya itu. Dalam perspektif saya, digugulan ditiru itu berarti guru itu harus sempurna, tidak ada celah. Maksudnya ya guru itu nggak boleh ada dosa waktu itu ya. Ya guru itu harus menjadi contoh nyata, orang yang dipandang murid dijadikan panutan, pedoman, penunjuk jalan. Kan dari murid yang nggak tahu apa-apa jadi tahu, itu kan berkat guru. Ya, jadi guru itu harus bisa memberikan keilmuan yang lebih jelas, lebih mumpuni, jadi sesuai dengan bidangnya. Nah, itu baru dari materi ya, belum sikap, karakter dan sebagainya itu harus menjadi contoh. Terus sekarang saat sudah OTW menjadi guru, beberapa pemahaman itu yang masih tertanam di pikiran saya ya, guru itu memang harus menjadi teladan, harus paham banyak hal, harus bisa semuanya. Artinya guru harus paham dengan konteks perkembangan zaman, perkembangan murid, pandai membuat strategi di kelas, mau muridnya berbagai macam bentuknya seperti apa, guru itu harus pandai. Nah, tujuannya kan tidak lain dan tidak bukan kan mencerdaskan murid kan ya. Nah, mencerdaskan itu kan
nggak hanya pada ranah kognitif, tapi juga ada sosial, emosional, harus berdasarkan dengan falsafah kita, yaitu Pancasila dan sebagainya. Yaitu satu yang selalu saya pegang itu, guru itu harus bisa menjadi orang yang digugulan ditiru itu. Baik, ya sesuai dengan filosofinya Ki Hajar ya, Ingarso Ya, Sengkulodo. Sentulodo. Depan harus Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ya. Iya. Itu apa ya, gambaran sempurna seorang manusia enggak sih? Kayak ya seperti idola. Iya, ya semua manusia bagusnya memang menerapkan filosofi itu. Ya, Apalagi guru yang jelas-jelas mereka jadi sosok yang dilihat oleh siswa, yang dicontoh, yang didengarkan, bahkan ditiru mungkin perbuatannya. Oke, itu dari Bu Mida. Kalau dari Pak Andan, bagaimana Pak Andan memaknai guru? Sepertinya sama ya, dengan lagi-lagi sama dengan Bu Mida. Jadi karena kita sama-sama dari Jawa gitu ya. oh iya. Guru itu ya benar, guru itu sosok yang digugu dan ditiru. Kalau digugu dan ditiru, digugu itu artinya apa yang beliau yang guru kita ucapkan, yang guru kita ajarkan itu kita apa ya istilahnya, kalau digugu dalam bahasa Indonesia itu artinya itu apa ya, didengarkan, ya enggak sih? Digugu itu artinya didengarkan. Artinya apa yang diucapkan kita dengarkan dengan baik-baik, dan yang satunya lagi yaitu ditiru, yaitu perilaku dari guru itu segala tindak tanduknya ya ditiru gitu. Makanya sebisa mungkin kalau jadi guru itu ya tunjukkan hal-hal yang baik. Walaupun yang namanya manusia pasti ada juga hal buruknya, tapi sebisa mungkin hal buruk itu sembunyikan, jangan sampai murid kita tahu. Artinya tunjukkan yang bagus-bagus di depan murid kita, jangan sampai murid kita itu tahu kalau kita itu ada buruknya juga, kita itu ada jeleknya juga gitu loh. Jadi sebisa mungkin tunjukkan yang baik-baik dengan murid-murid kita gitu loh. Kalau tadi pertanyaannya kan memandang guru ya, jadi saya punya dua pandangan dulu. Saya memandang guru mungkin beda ya, anak-anak zaman sekarang sama anak-anak zaman dahulu ya. Kalau dulu waktu saya masih sekolah, masih di SMP atau enggak di SD gitu, yang namanya ketemu guru, entah itu masih jauh, masih apa gitu, pasti satu takut tapi dalam artian bukan takut takut yang harus pergi, enggak, tapi takutnya takut salah bertindak, takut apa gitu. Padahal nggak berbuat apa-apa ya. Jadi ya paling nanti kalau udah deket dengan guru itu ucapin salam, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak gitu. Bisa mungkin tunduk gitu sama guru. Nah, ternyata emang sikap-sikap sederhana itu ternyata mengena juga emang di hati guru itu. Sekarang saya sebagai guru ketemu dengan murid yang mengucapkan salam, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu gitu. Oh, ternyata oh gini toh, kenapa dulu guru saya mengajarkan kalau ketemu guru harus salam gitu. Oh ternyata ini tujuannya. Itu tahu saya. Oh menanamkan sikap hormat dan menghargai yang lebih senior kalau saya menangkapnya ya. Jadi benar sih, segala apapun yang diajarkan sama guru itu rupanya sudah dipertimbangkan matang-matang gitu. Begitu Mas Febri. Baik, tadi ada dua perspektif ya. Satu lagi apa Pak? Ya. Satu lagi sebagai guru ya. Iya. Ini perspektif saya sebagai guru. Ternyata guru itu kan dulu waktu masih jadi murid ya, saya pikir guru itu serba tahu semuanya. Rupanya seiring majunya zaman itu guru itu belum tentu tahu semuanya kok. Artinya kita oke lah menguasai materi ini, tapi nanti ada yang tanya, oh iya ya itu apa ya gitu. Contohnya, kan saya ngajar bahasa Indonesia nih. Contohnya saya ambil contoh persamaan kata aja deh. Kenapa harus ada persamaan kata dalam bahasa Indonesia, gitu kan? Itu malah jadi dulu waktu kuliah saya nggak kepikiran. Intinya waktu kuliah atau waktu belajar gitu nggak kepikiran.
taunya ya udah ada sinonim, ada sebagainya gitu. Tapi ketika menjadi guru, saya malah bertanya-tanya, walaupun murid saya belum pernah tanya gitu ya. Saya bertanya-tanya tentang materi-materi gitu. Malah saya yang jadi kritis sendiri. Jadi kok kenapa harus ada sinonim, kenapa harus ada antonim gitu. Malah saya bertanya-tanya. Jadi anggapan bahwa guru itu serba tahu belum apa ya, belum nggak semuanya benar gitu. Guru itu belum tentu tahu semuanya gitu. Contohnya kenapa sinonim ada? Saya pun dari sampai sekarang belum tahu kenapa sinonim harus ada. Contohnya, kenapa harus ada kata letak dan kata taruh gitu. Coba, ini yang ada Mau masalah. dijawab atau lempar ke audiens ini, Pak? Boleh, kita diskusi aja gitu loh. Kenapa harus ada kata letak? Kalau Ada menurut kata taruh? Bu Mida kenapa? Letak dan taruh. Itu kan sama-sama sinonim tuh. Contohnya letakkan botol itu di meja atau enggak taruh botol itu di meja, sama aja tuh. Tapi kenapa harus ada dua kata? Kenapa enggak satu kata aja gitu loh? Pemborosan enggak sih gitu kan? Ya, Kalau pertama mungkin ini ya, ini soal bervariasi gitu ya, biar kaya, bahasa Indonesia itu biar kaya, jadi kita memperbanyak kata gitu. Walaupun mungkin maknanya sama, tapi tujuannya untuk memperkaya itu ya, biar kita tidak monoton menggunakan kata yang sama terus berulang-ulang. Lalu kedua, benar. sebenarnya dari ini mungkin dari sudut pandang ke apa ya, keenakan didengar atau keenakan dibaca gitu. Karena kan kata itu punya nuansa sendiri ya masing-masing ya. Mungkin ada kata yang konotasinya negatif atau kata yang mungkin terdengar kasar kalau diucapkan gitu. Nah, makanya mungkin dibutuhkan variasi-variasi sinonim-sinonim gitu untuk membedakan ini kata yang halus, ini kata yang agak kasar, ini yang kata yang kasar. Biasanya kalau bahasa Jawa kan ada seperti itu ya, tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi mungkin salah satunya penyebabnya seperti itu. Kalau Bu Mida mungkin tadi mau jawab. Iya, menurutku pada dasarnya kan kita belajar ya bahasa. Iya. Bahasa itu kan konsensus dan konstituen. Ya, berarti kan memang ada keragaman bahasa tapi memiliki arti yang sama. Kenapa ada persamaan? Lah itu karena karena diajarkan gimana sih? Ya karena diajarkan. Jadinya anak-anak tuh jadi paham ada keberagaman bahasa dengan arti yang sama. Makanya ada materi namanya persamaan kata. Oke. Tapi kalau saya nambahkan sedikit ya. Iya. Tapi kalau kita lebih rinci lagi, sebenarnya itu bahasa itu. Aduh, Mas, Pak. Iya, gimana Bu Mida? Halo, Bu Mida. Maaf, internet saya ini agak trouble, bisa diulangi. Iya, sekarang sudah kedengaran kok. Tadi sebelum ini Bu Mida membicarakan apa? Tadi. Iya. Iya, yang kepotong itu barusan. Bahasa itu konstituen dan ya itu karena keberagaman bahasa, walaupun bahasa Indonesia ya ada keberagaman bahasa yang memiliki arti yang sama, makanya dimasukkan ke dalam materi persamaan kata. Iya, saya juga jadi kepikiran ini. Kan karena Indonesia ini mungkin ada penjelasan yang lebih ilmiah atau lebih. Ya, mungkin itu PR-nya. Tapi saya jadi kepikiran lagi. Kalau kamus besar itu kan KBBI itu kan sifatnya menampung ya. Menampung kata-kata yang digunakan oleh masyarakat. Nah, masyarakat Jawa dan masyarakat Sumatera misalnya itu kan pasti bahasanya beda ya. Kata-kata yang mereka gunakan beda. Walaupun maknanya sama tapi mungkin susunan hurufnya itu beda. Nah, maka KBBI itu yang mengakomodasi perbedaan itu. Makanya nanti ada kata-kata yang dia maknanya sama tapi mungkin pengucapannya beda, mungkin struktur katanya beda gitu. Jadi akhirnya terbentuklah sinonim kata gitu ya. Jadi mungkin itu. Kayak Pak Andan tadi apa mau melanjutkan? Tadi saya mau menambahkan sebenarnya kalau kita runut lebih jeli lagi dari masing-masing kata itu, menurut saya malah sinonim itu nggak ada. Sinonim nggak ada.
Karena contohnya tadi kata letak dan kata taruh gitu. ya, Kalau letak itu apa ya? Sebenarnya itu lebih ke suatu posisi. Tapi kalau taruh itu ke suatu keadaan atau apa ya? Verb, kata kerja. Penempatan gitu, penempatan. Itu contohnya. Kalau kata letak itu ada namanya letak geografis. Tapi kalau kata taruh nggak ada kata taruh geografi, ya kan? Letak geografi Indonesia itu berapa sih? 11 derajat lintang timur, 21 derajat bla 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 gitu ya. Ada kata letak geografis. Tapi kalau taruh geografis nggak ada kan? Artinya itu sebenarnya sinonim itu ada dan nggak ada gitu. Gitu. ya, ya, memang ada kata-kata yang ya punya medan maknanya masing-masing, tapi ada kata juga yang memang sama ya. Oke, Iya, ya. kita kembali lagi ke tadi topik soal guru tadi. Tadi Pandan sudah selesai atau mau masih melanjutkan tadi yang soal Udah, guru? cukup dulu. Udah ya. Oke, berarti saya tadi menarik beberapa poin gitu ya, bahwa ternyata guru memang harus menjadi seorang teladan bagi murid-muridnya gitu ya. Dan juga ternyata walaupun guru itu teladan, kita harus mengakui bahwa guru itu tidak segalanya tahu ya, tidak tahu segalanya gitu. Jadi ada sisi-sisi yang memang ya harus kita akui bahwa kita belum tahu, dan karena itulah mungkin tugas kita sebagai guru ya untuk senantiasa belajar ya. Kalau kalau dari Kemendikbud itu kan mereka menginginkan untuk guru itu menjadi orang yang sosok pembelajar sepanjang hayat ya. Nah, itu Ya, mungkin tugas benar. kita selanjutnya. Oke, Bu Mida masih bergabung kan? Bu Mida? Oke, kalau Bu Mida itu mungkin saya lanjut ya untuk Pandan. Berarti tadi saya sudah menemukan 2 poin tentang teladan dan tentang ya mungkin tidak semuanya tahu. Nah, kalau selanjutnya, kalau menurut Pak Andan, seperti apa kriteria guru ideal itu? Seperti apa sosok guru yang memang ini benar-benar idaman, benar-benar idola, dan benar-benar teladan? Seperti apa kriteria guru ideal menurut Pak Andan? Kalau menurut saya ya, guru yang ideal itu guru yang disenangi sama anak-anak. Satu kuncinya itu dulu. Guru yang disenangi sama anak-anak. Masalah pengetahuan itu nanti belakangan. Yang penting guru yang ideal itu guru yang disenangi sama anak-anak. Soalnya gini, ketika kita sudah disenangi sama anak-anak, artinya sudah diharapkan kehadirannya sama anak-anak di kelas, artinya anak-anak itu sudah termotivasi untuk belajar. Walaupun kadang motivasinya nggak besar amat, paling tidak anak-anak itu sudah mengharapkan kehadiran kita di kelas gitu. Kadang kan ada, aduh pelajaran bahasa Indonesia lagi gitu kan. Artinya kan berarti anak-anak kurang semangat gitu belajar. Nah, jadi guru yang ideal itu baiknya guru yang disenangi sama anak-anak gitu. Masalah pengetahuan itu belakangan. Yang penting gimana caranya agar kita disenangi sama anak-anak. Tapi disenangi dalam artian pengetahuannya ya, bukan dalam artian wah guru itu ganteng, wah guru itu murah kasih nilai, atau guru itu enggak galak, enggak, tapi dalam artian guru yang disenangi karena pembawaannya di kelas, bagaimana menanggapi anak-anak, enggak galak atau enggak cakap kotor dan sebagainya ya. Jadi itulah guru yang ideal, itu guru yang disenangi sama anak-anak gitu. Soalnya saya pun ngalami sendiri, guru-guru saya itu galak-galak gitu loh. Apalagi waktu zaman saya SD. Saking galaknya itu penggaris kayu yang penggaris yang meteran tuh, yang Ya. kayu, itu dipukulkan kepala tak gitu. Tapi dulu nggak tahu apa-apa gitu. Rupanya itu bagian dari membentuk sikap disiplin beliau gitu.
waktu zamannya ya. Kalau zaman sekarang kayaknya sudah nggak dibenarkan lagi. Soalnya udah berbeda zaman dahulu sama zaman sekarang. Dituntut kalau zaman sekarang, Pak. Kekerasan Langsung dalam dibawa dunia ke ranah pendidikan. hukum nanti ya. Gitu sih, guru menurut saya guru yang disenangi sama anak-anak. Itu Mas Febri. Baik. Pertanyaan selanjutnya berarti apa? Kalau tadi kan guru yang disenangi oleh anak-anak. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana caranya biar bisa disenangi itu? Mungkin Pak Andan punya tips-tipsnya. Bagaimana agar disenangi sama anak-anak? Satu, ramah dulu, murah senyum dulu. Habis itu ke pengetahuan ya. Kalau bisa kuasai materi ya, materi yang akan kita ajarkan. Walaupun zaman sekarang sumber materi itu bertebaran di mana-mana ya. Kita cari di Google atau enggak kita buka di ChatGPT kan, apapun pasti bisa terjawab. Tapi paling tidak kita mampu menguasai materi yang akan disampaikan. Jadi guru tips agar disenangi sama anak-anak itu satu, ramah, enggak kalau zaman sekarang itu namanya mudian ya. Oh iya. Dikit-dikit Iya. cemberut gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa guru itu pintar-pintar mengatur mood ya, mengatur mood. Jangan sampai anaknya berisik sedikit langsung marah. Anaknya cakap kotor langsung marah. Jangan, pertahankan senyummu di kelas karena senyum itu adalah bagian dari Ibadah. apa ya namanya? Iya, Bagian dari Ibadah, Pak. identitasmu gitu loh. Kalau kamu murah senyum pasti akan disenangi juga. Oke, baik. Oke. Sudah, Pak. Kalau sudah kita Ya, coba sudah. lanjut ke Bu Mida ya. Tadi pertanyaan masih sama Bu Mida tentang kriteria guru ideal ya. Menurut Bu Mida, apa sih kualitas yang harus ada dalam diri guru sehingga dia tuh bisa menjadi benar-benar guru yang idaman, idola, teladan bagi murid-muridnya? Silakan Bu Mida. Oke, terima kasih. Setuju banget sama Pak Andan ya, harus disenangi. Karena kalau kita senang dengan guru tuh, kalau murid udah senang sama guru, materi mau sesulit apapun, mau seasing apapun tuh pasti gampang diterima. Mau gurunya nyuruh murid lari keliling lapangan, pasti mau anaknya karena senang sama gurunya. Tapi ada beberapa hal penting ya selain disukai. Ya dasar sebenarnya itu dasar banget. Kita kenal dengan 4 kompetensi dasar guru ya, abad 21. Ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional itu 4 itu. Nah, 4 itu sebenarnya kan berat banget ya. Salah satunya ya kalau pedagogik kita dasar aja semua insya Allah bisa. Kalau sudah lulus sarjana itu sangat mungkin kompetensi pedagogiknya udah bagus. Selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian itu kadang kan juga sesuai konteks ya, sesuai konteks di mana kita mengajar, kapan kita mengajarnya, level atau grade berapa. Terus itu ada kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 4 itu kalau guru sudah menguasai semuanya, menurut saya mau dia ditempatkan dimanapun, mau jadi guru kapan, itu pasti dia bisa menjadi guru yang itu disenangi murid dan juga profesional tentunya dalam mengajar. Karena ya banyak kan guru yang disenangi murid, tapi ya kualitas pembelajarannya mungkin tidak terlalu baik gitu. Atau dia hanya disenangi murid tapi tidak disenangi guru-guru yang lain kan ada. Nah, menurut saya ya itu idealnya guru, tapi tentunya itu tidak mudah. Itu sih Pak, kalau menurut saya ini saya mendambakan jadi guru yang ideal. Ya, oke tadi ya ternyata memang guru ideal guru yang disukai oleh anak-anak, tapi memang perlu tadi ya digaris bawahi juga oleh Pandan sudah disampaikan bahwa disukai itu bukan disukai karena mungkin ngasih nilainya mudah gitu atau karena mungkin orangnya kurang tegas dan sebagainya. Jadi tapi disukai karena memang ya kualitasnya sebagai guru ya, kualitas dalam mengajar, kualitasnya sebagai pribadi itu dan sebagai
kualitasnya sebagai guru yang profesional. Itulah kualitas-kualitas yang mesti ada sehingga nanti murid bisa menyukai terhadap guru tersebut. Oke, selanjutnya saya coba lanjut ya. Untuk mungkin sekarang kita coba bahas tentang ini pengalaman Pak Andan. Kalau Pak Andan di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kalau sekolah saya rencananya semester depan baru mau menggunakan kurikulum merdeka. Jadi saya pun masih meraba-raba itu seperti apa. Cuman sudah ada lah gambaran. Teori-teorinya sudah ada. Cuman belum tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Cuman sudah ada lah tahu-tahu sedikit tentang kurikulum merdeka. Pelatihan-pelatihan di platform Merdeka Mengajar pun aktif juga ikut. Cuman karena belum menerapkan ya, jadi nggak tahu seluk-beluknya, nggak tahu apa ya, buruk dan baiknya gitu. Tapi sudah ada pelatihan ya Pak, pelatihan Sudah. untuk mengajar kurikulum merdeka. Soalnya guru itu kalau di sekolah saya ya wajib ikut pelatihan di platform Merdeka Mengajar, kan ada kan? Platform Merdeka Mengajar itu khusus untuk guru yang berisi tentang materi-materi bagaimana kurikulum merdeka itu diterapkan gitu. Dari pengalaman belajar yang sudah Pak Andan lakukan itu tentang kurikulum merdeka, kira-kira apakah benar ya kurikulum merdeka ini bisa memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia gitu? Apa yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sekarang yang sedang dipakai di sekolah Pak Andan? Kalau dari yang sudah dipelajari, apa yang baru dari kurikulum merdeka? Ini pandangan saya ya, apa yang membedakan kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka ini? Jadi kita sebagai guru itu kalau dulu saya sendiri lah ya, pengalaman saya sendiri itu kalau menyampaikan materi, misal bahasa Indonesia dalam satu semester itu wajib ada 4 topik atau 4 materi. Misalnya di kelas 7 itu ada deskripsi, terus prosedur, terus apa lagi ya? Deskripsi, prosedur, imajinasi, satu lagi yang semester 1. Pokoknya ada 4 lah. Nah, kalau dalam kurikulum 13 itu kalau bisa 4-4-nya itu diselesaikan dalam satu semester itu. Artinya kan padahal yang namanya waktu kan nggak bisa ditebak ya. Bisa aja contohnya kayak kemarin lah. Kemarin itu kan ada COVID dan sebagainya, itu kan pasti akan mengganggu pembelajaran. Artinya penyampaian materi itu kan pasti jadi lebih sulit, lebih susah. Karena guru harus beradaptasi dengan teknologi, siswa pun harus beradaptasi dengan pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Jadi tapi kalau K13 sebisa mungkin kurikulum itu semuanya tersampaikan. Nah, kalau kurikulum merdeka ini kita sebagai guru itu dibebaskan, artinya enggak harus semuanya tercapai. Artinya kita bisa menyampaikan 3 aja atau 2 saja. Yang penting pembelajarannya itu benar-benar mendalam. Artinya anak-anak itu benar-benar membekas di benak mereka bahwa teks deskripsi itu yang seperti ini, teks eksposisi itu yang seperti ini. Jadi benar-benar paham gitu loh, nggak hanya ngambang gitu loh. Semester ini paham, nanti masuk ke kelas 9 udah nggak paham lagi, udah lupa lagi. Itu kan kurang mengena gitu. Gitu. Oke, ya baik. Saya tadi ya, apa lagi, Pandan? Ya, yang membedakan kita di kurikulum merdeka itu diberi kebebasan untuk menyampaikan materi sesuai dengan keadaan siswa kita gitu. Sesuai dengan keadaan siswa dan lingkungan kita. Ya betul sekali. Saya tadi coba menegaskan lagi. Tadi memang betul ya kalau kurikulum 13 itu mungkin lebih mengejar kuantitas ya tadi ya, harus materi semua itu harus selesai. Tapi kalau kurikulum merdeka kan lebih mengejar kualitas ya. Jadi mungkin materinya tidak selesai tidak apa-apa gitu. Yang penting kedalamannya itu ya. Semakin paham murid maka semakin bagus. Walaupun mungkin materinya cuma 2, mungkin tentang tes deskripsi dan berita misalnya, tapi ya asalkan dalam
itu tidak masalah gitu ya. Mungkin itu ya tadi salah satu yang membedakan KM dengan K13 itu ya. Oke. Selanjutnya ke Bu Mida ya. Mungkin kalau Bu Mida melihat memandang kurikulum Merdeka itu seperti apa? Apa yang membedakan dengan kurikulum K13 itu ya? Setahu saya, sepemahaman saya, kurikulum Merdeka itu kan munculnya waktu kita awal-awal COVID itu nggak sih? Iya. Salah satu landasannya yaitu untuk ya, apa? Itu. Karena COVID. Nah, fokusnya penerapan kurikulum Merdeka itu kan untuk pembelajaran materi-materi yang esensial, yang penting. Nah, terutama untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa atau peserta didik. Karakter utama kurikulum Merdeka yang saya baca sejauh ini, yang saya amati juga di sekolah. Nah, pertama yang sangat khas adalah profil pelajar Pancasila. Ya kan, kalau di K13 kan nggak ada P5. Terus pengembangan soft skill. Kalau di sekolah Pak Andan belum menerapkan ya? Belum. Kalau dulu ada praktik kewirausahaan, terus apa itu banyak Pak. Pokoknya itu project based learning gitu. Terus fokus kurikulum Merdeka ini itu yang tadi esensial ya. Ini saya sambil baca sedikit ya. Iya. Kurikulum Merdeka ini memberikan fleksibilitas untuk guru dalam menjalankan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Koneksi internet saya oke nggak? Oke, kedengeran kok. Silakan lanjutkan. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan konteks dan muatan lokal. Atau kalau kita tahu teorinya ada culturally responsive teaching ya. Disesuaikan dengan konteks dan muatan lokal. Nah, terus kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada fase-fase. Kalau K13 kan kita udah kelas 1 sampai kelas 6 SD, kelas 7, 8, 9 sampai kelas 12. Nah, kalau K13 kan ada fase A, B, C. Fase A itu setara kelas 1, 2, terus fase B setara dengan kelas 3 dan 4 dan sebagainya. Dan seterusnya sampai ke kelas 3 SMA. Terus struktur kurikulumnya itu dibagi 2 kegiatan pembelajaran utama. Itu pembelajaran reguler atau rutin, atau kita kenal dengan kegiatan intrakurikuler. Nah, terus yang kedua baru proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus penilaiannya juga nggak ada pemisahan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan itu tidak dipisah. Terus menurut saya sejauh ini kurikulum Merdeka itu sangat kontekstual dan futuristik itu apa namanya? Ya. Yes. Visioner. Iya, visioner. Jadi itu untuk menyiapkan peserta didik kita itu untuk menghadapi tantangan di masa depan nanti. Makanya diperkuatlah itu soft skill, karena hard skill saja tidak cukup. Mungkin tujuannya Mas Menteri seperti itu ya. Tapi dalam praktiknya di lapangan tentu kita punya pandangan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Masih ada yang terseok-seok, masih ada yang oke, saya siap karena fasilitas dan kemampuan di sekolah itu guru-gurunya juga sudah siap, jadi bisa langsung diterapkan. Tapi tentu kita semua tahu bahwa sekolah-sekolah di daerah itu kan masih sangat kesulitan untuk mengikuti kurikulum Merdeka. Ya sudah, Bu Mida. Itu pandangan saya. Tentu mungkin teman-teman punya pandangan yang lain. Ya, memang kurikulum Merdeka belum 100% diterapkan di semua sekolah se-Indonesia ya. Jadi memang rencana 2023 ini ya Pak Andan. Rencana 2023 ini semua sekolah diwajibkan menerapkan kurikulum Merdeka ya? Atau 2024?
Iya. Tapi rencananya. tapi setahu saya itu Pak, itu kurikulum merdeka itu bisa jadi pilihan, artinya tidak wajib. Ada boleh masih menggunakan K13, boleh menggunakan kurikulum merdeka. Enggak, kalau di sekolah Kalau saya di ya, sana. Mm-mm. kurikulum merdeka itu ternyata ada jenisnya juga. Jadi Iya, iya, betul, betul, betul. sebelum sekolah menerapkan kurikulum merdeka, nanti Mm-mm. kepala sekolah itu dia mengisi kuesioner dulu dari Mm-mm. Kemendikbud, Iya, mengisi betul. kuesioner yang intinya itu tentang bagaimana pembelajaran di sekolahnya itu. Nah, nanti Mm-mm. kalau sudah selesai ngisi kuesioner itu, kita submit ya. Mm-mm. Nanti di situ akan diberi apa ya, rekomendasi sama pemerintah. Jadi ada merdeka berbagi, Mm-mm. merdeka apa lagi ya? Saya sambil buka ya. Kalau sekolah Iya, saya, iya. bentar. Kalau sekolah saya itu apa ya namanya? Saya lupa tuh. Kalau tahap paling awal tuh kayaknya merdeka belajar, lalu nanti merdeka berubah, dan terakhir itu merdeka berbagi itu ya. Ya, ya, ya. Kalau merdeka belajar Mm. itu kayaknya kita masih sekolah masih mengambil perangkat-perangkat pembelajarannya itu Ya. dari platform itu ya. Kalau Ya. kalau merdeka berubah itu sudah mulai memodifikasi gitu. Nah, nanti merdeka berbagi ya sudah lebih leluasa lagi gitu. Ya, yang Itu ya. Oke, iya itu Ya, tentang kita tahap lihat perkembangannya. ya. Oke. Terakhir ya, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bu Andan Pak Andan dan Bu Mida. Mungkin kalau melihat kondisi pendidikan kita, melihat kondisi saat ini, apa tantangan yang akan dihadapi oleh guru di masa sekarang dan masa yang akan datang? Mungkin apa menurut Pak Andan tantangan yang dihadapi guru saat ini? mungkin dari Bu Mida dulu. Oh Oh, ya, boleh. saya. Silakan. Bu Mida. Oke, melanjutkan dulu yang dari kurikulum merdeka tadi ya. Menurut saya yang pertama disiapkan itu kan gurunya dulu ya. Guru itu Ya. harus siap dengan perubahan dari habitual kita di K13 menuju ke kurikulum merdeka. Jadi pola pikirnya kan ada perubahan pola pikir dalam mendidik kan. Nah, pendekatan tuh yang awalnya diseragam. Nah, kalau sekarang kan di kurikulum merdeka disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik ya kan. Sehingga tadi sesuai yang disampaikan pembelajaran itu bisa lebih mendalam karena disesuaikan dengan karakter didik. Tantangan dari sisi guru itu baru di kurikulumnya ya, baru di rancangan. Kemudian selanjutnya dari ranah kontekstual sekarang yang kita hadapi seperti kita semua tahu 3 dosa besar pendidikan. Ada perundungan, kekerasan seksual, dan satu lagi apa? Intoleransi. Iya, itu PR banget bagi guru. Saya nggak tahu kenapa ya. Anak-anak sekarang menurut saya menghadapi sendiri betapa anak tuh mudah memberikan label. Kalau nanti kita tarik itu labelnya merujuk ke intoleransi. Contoh waktu saya mengajar kemarin tuh ada anak yang mengatai temannya itu autis. Kan menurut saya itu itu Bu yang nggak masuk tuh anaknya autis gitu. Setahu saya di sekolah itu kan nggak ada anak yang berkebutuhan khusus. Terus autis memangnya dia menunjukkan tanda-tanda apa kok kamu bilang autis, karena setahu saya di sekolah ini nggak ada yang berkebutuhan khusus. Ya, definisi autis saya dengan definisi autisnya Ibu itu beda. Jadi kalau anak itu tidak terlalu aktif di kelas, pendiam, terus hanya nggak satset itu menurut dia itu autis. Kan itu bisa nanti masuk ke perundungan kan.
Iya. Nah, itu harus dikontrol lah. Untuk mengontrol itu, guru tuh harus benar-benar paham dengan karakteristik peserta didik. Nah, pemahaman karakteristik peserta didik itu kan nggak bisa kita hanya 1 atau 2 kali pertemuan. Harus continue. Jadi ya pembelajaran itu memang harus berkesinambungan. Selain yang 3 dosa besar itu, kita dihadapkan lagi dengan perkembangan teknologi perubahan zaman yang begitu cepat, yaitu AI, Artificial Intelligence. Anak itu karena sekarang arus informasi itu sangat cepat ya, anak juga belajarnya cepat lewat internet, tanpa filter. Dari arus informasi, terus dia tahu tujuan, misal itu ChatGPT. Tujuan ChatGPT bantu kamu buat menyelesaikan misal karya tulis dengan cepat. Dengan kamu hanya memasukkan instruksi ABCD, jadilah karya tulis tanpa kamu perlu memikirkan merangkai kalimat. Nah, itu kan diperlukan kompetensi guru yang paham dengan teknologi, paham dengan arus informasi, bagaimana siswa itu menghadapi teknologi dan menerapkannya ke dalam pendidikan, itu memang benar-benar sesuai yang dibutuhkan. Anak sekarang kan pragmatis banget ya, tahu sesuatu terus tujuannya apa langsung dia terapkan tanpa tahu dampaknya nanti ke belakang itu bagaimana. Terus ya itu, guru harus benar-benar memahami peserta didik dan mengontrol. Lah, mengontrol itu kan juga susah. Kau seperti Pak Andan punya murid 6 kelas. Per kelas misal berapa murid, Pak? 32. Terbanyak 30. Nah, 30 kali 6 dan semuanya tidak ada yang sama anak-anak itu. Itu PR guru adalah menjadi kontrol bagi peserta didik dan tentunya mengawasi mereka bagaimana bisa belajar sesuai dengan esensinya, esensi pembelajaran. Tapi juga tidak membatasi loh ya, tidak membatasi, anak tuh nggak boleh main ChatGPT misal. Atau tidak boleh membuka Twitter karena arus informasinya sangat cepat dan buas ya istilahnya, dalam tanda kutip. Tidak, tapi anak harus dibekali dengan pemahaman bahwa mana yang baik, mana yang buruk, sehingga anak punya filter. Kenapa dia melakukan itu, kenapa, ya, dan sebagainya. Kenapa yang lain. Terus apalagi ya? Ini tantangan guru kan, Mas? Iya, Mas. Lah, terus kalau untuk guru sendiri, balik lagi nih, saya muter-muter nggak apa ya. PR yang dari dulu, PR pemerintah dari dulu sampai sekarang itu belum tuntas amat. Itu kan kesejahteraan guru. Kita masih banyak menemui guru yang dibayar 300.000, 500.000 per bulan. Dan kalau kesejahteraan guru itu tidak penuhi dengan baik, itu kan akan berdampak pada kualitas guru mengajar di kelas. Bagaimana guru mau mengajarkan anak dengan tenang, dengan maksimal kalau dia masih berpikir nanti sore mau makan apa, besok anaknya mau bisa disangoni apa enggak gitu. Nah, semoga ini tahun politik ya, semoga nanti kesejahteraan guru bisa lebih meningkat. Oke, baik. Terima kasih Bu Mida. Sekarang ke Pak Andan. Mungkin mau menambahkan Pak Andan terkait tantangan guru. Sepertinya tantangannya udah semuanya dipaparkan sama Bu Mida. Anda harus menambahkan satu gini. Saya cuma mau menambahkan gini aja. Guru itu zaman sekarang harus update terhadap teknologi, benar. Soalnya apalagi kita sebagai guru bahasa Indonesia ya. Jangankan guru bahasa Indonesia, bidang-bidang lain pun dengan adanya teknologi ini mereka merasa terancam. Contohnya penulis. Sekarang mau buat cerpen, mau buat puisi, tinggal perintah di ChatGPT bisa. Ya kan? Buatkan saya
orientasi cerpen dengan tokoh A, B, C, dengan konflik bla bla bla, bisa itu ChatGPT bisa. Nah, kita sebagai guru gimana? Misal kita kasih tugas, silakan buat cerpen, temanya ini, terus buat PR. Nah, guru gimana kalau kita nggak pinter teknologi, bagaimana cara mendeteksi apakah itu hasil dari ChatGPT atau dia hasil dari internet? Kalau kita nggak tahu teknologi kan kita payah gitu kan. Apakah itu benar-benar murni karya murid kita kan nggak tahu. Nah, jadi tantangan seorang guru itu kalau bisa update lah terhadap teknologi yang ada zaman sekarang. Serius. Soalnya ChatGPT ini bisa menjawab apa saja yang berkaitan dengan tulisannya. Gitu. Iya. Iya betul. Sama oh ya, saya ingat kata-katanya Guru Gembul, kenapa guru pendidikan di Indonesia itu nggak maju-maju, karena ya guru-guru kita itu nggak kompeten. Coba ini saya mengutip perkataannya Guru Gembul ya. Coba seorang pilot apakah dia bisa menjadi guru? Bisa, karena dia punya kompetensi menyetir, membawa sebuah pesawat. Apakah seorang guru bisa menjadi pilot? Nggak bisa. Nah, jadi kita kalau bisa, walaupun hanya walaupun ya guru itu konotasinya masih mungkin di luar dianggap guru gitu ya, masih dianggap rendah. Kalau bisa kita tingkatkan kualitas kita sebagai guru, ya kuasai teknologi yang ada zaman sekarang. Ya jangan sampai kita kalah update dengan murid-murid kita gitu kan. Makanya kalau saya di kelas pasti jarang sekali memerintahkan anak untuk membuat cerpen tapi dibawa pulang. Kalau saya suruh anak saya membuat cerpen atau teks-teks lainnya, kalau bisa kerjakan di kelas. Soalnya itu murni, murni kata-kata dari mereka. Beda kalau mereka bawa pulang. Pasti mereka buka Google, buka ChatGPT dan sebagainya. Itu sudah bukan karya mereka lagi. Kita nanti yang kesulitan. Gitu. Jadi kuasailah teknologi. Zaman sekarang kalau guru nggak update, nanti ketinggalan zaman. Gitu, Mas Febri. Oke, baik. Terima kasih Pak Andan. Ya, itu memang tantangan kita terkait perkembangan teknologi yang sangat cepat ya, membuat produk-produk kecerdasan buatan itu benar-benar di satu sisi memang membawa manfaat yang sangat besar, tapi di sisi yang lain juga membawa ancaman gitu ya. Ya, kalau bagi peserta didik, kalau peserta didiknya mungkin tidak punya rasa tanggung jawab yang baik, kan dia akan memanfaatkan itu untuk mengerjakan tugasnya, untuk mengcopy paste sendiri gitu. Jadi memang itu tantangan kita, dan memang ya guru harus melek teknologi untuk mengimbangi perkembangan zaman dan juga mengimbangi peserta didik itu ya, biar bisa mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Oke, baik. Kita mungkin sampai di sini dulu. Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan dari hadirin gitu ya, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya kepada mau menyapa dulu para hadirin. Iya, ini ada siapa ini? Ada siapa nih? Oh, pada keluar. Tinggal Bu Silvi ini. Halo Bu Silvi. Bu Silvi. Boleh on cam Bu Silvi? Tadi di awal Bu Silvi pernah on cam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Silvi, ada yang mau diobrolkan tidak nih? Update dunia pendidikan. Kalau update di dunia pendidikan sebenarnya sudah dibahas semuanya ya. Dengan tadi sama Bu Mida dan Pak Andan, kayaknya memang pendidikan sekarang itu gimana ya? Mungkin lagi banyak diobrolkan, apalagi dengan adanya kurikulum baru ini kan. Itu. Ya, apa Bu Silvi mau bertanya kepada narasumber atau tidak?
Apa Mungkin ya, mau bertanya apa ya? ya, mungkin ada yang mau dikonfirmasi. Mungkin mau mengkonfirmasi sedikit soal tadi ya yang diperdebatkan mengenai letak dan taruh. Oh iya. Karena setelah saya cek di KBBI, letak dan taruh itu Memang beda memang ya. berbeda. Ya, Mm-mm. letak itu merupakan kata benda, noun, Mm-mm. sedangkan taruh itu merupakan kata kerja. Dan Mm-mm. mungkin kalau letakkan itu perubahan dari kata benda ditambah dengan imbuhan kan yang akan menjadi kata kerja. Nah, itu jadi memang taruh dan letak itu artinya mungkin hampir sama atau sinonim, tapi cara penggunaannya akan berbeda. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Silvi. Ya, ini menarik ya. Mungkin kapan-kapan kita buat diskusi lagi seputar Ya, kebahasaan gitu ya temanya ya. Karena betul. kita karena Karena kita Iya, memang harus sih susah. menurut saya. ya, karena kalau dari pengalaman saya mengajar ilmu bahasanya itu lebih sulit loh. Mengajar klausa, kohesi, Nah, lebih seru ya. koherensi itu sulit sekali loh. Dibanding mengajar misalnya teks biografi atau cerpen itu kan lebih gampang. Oh, ini pengertiannya, oh ini strukturnya sederhana. Tapi kalau mengajar klausa misalnya atau frasa itu kan sulit sekali bagaimana menjelaskannya. Apalagi bagaimana menyampaikan pelajaran itu dengan menyenangkan gitu. Kita frasa sendiri aja mungkin bingung kan, klausa juga mungkin masih bingung di banyak hal. Nah, itu mungkin kawan-kawan kita jadikan tema yang menarik Pengalaman untuk saya Mas dibahas. Febri Iya, bagaimana tentang Pandan? bahasa gitu. Iya. Pengalaman tentang bahasa itu saya paling seru itu waktu menyampaikan teks persuasif. Kenapa teks persuasif? Kenapa? Karena di teks persuasif itu kan pengertiannya aja nih. Teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, merayu, dan memulainya gitu loh. Terus apa yang membedakan itu Pak? Gitu. Apa bedanya mengajak sama membujuk Pak? Apa bedanya merayu dengan menghasut Pak? Loh, kayak mana gitu? Kita menjelaskannya gitu. Jadi jabarin satu-satu. Misalnya mengajak sama membujuk apa bedanya? Kita main apa ya? Main keadaan lah. Contohnya mengajak itu berarti kalau saya coba jelasinnya di kelas ya, mengajak itu ada satu orang dia belum punya ibaratnya belum punya apa yang mau dilakukan, baru diajak untuk melakukan sesuatu, itu namanya mengajak. Kalau membujuk, ada satu orang yang sudah mau melakukan sesuatu tapi dibujuk sama si B agar melakukan tindakan yang sama, itu namanya membujuk gitu. Jadi jabarin satu-satu. Wah, susah kali lah. Pengalaman saya dulu waktu SMP nggak segini detailnya loh, tapi kok anak-anak zaman sekarang kayak gini ya, kritis. Iya itu. Iya, memang mengajar ilmu bahasa itu sulit sekali, Bang. Nah, itu mungkin tantangan ya. Jadi kalau mengajar teks-teks itu kan lebih mudah. Nah, kalau mengajar ilmunya itu yang lebih susah. Nah, maka mungkin itu perlu kita pelajari lebih jauh ya. Oke, baik. Mungkin kalau untuk sesi tanya jawabnya tadi sudah cukup. Untuk penutup ya, mungkin saya minta dari Pak Andan dan Bu Mida untuk mungkin membuat pernyataan penutup ya, closing statement dari hasil diskusi kita ini. Mungkin bisa membuat pernyataan kesimpulan mengenai makna guru, dan mungkin juga bisa juga berisi ajakan ya sebenarnya untuk orang lain biar mau menjadi guru. Mungkin dari siapa dulu? Apa Bu Mida dulu? Oh, Pandan ya. Oke, dari saya ya. Jadi mana guru menurut saya adalah sosok, kalau guru ya. Guru itu adalah sosok yang patut untuk ditiru dan dijadikan panutan. Artinya guru itu walaupun dia punya keburukan, tapi paling tidak dia di depan orang dia akan selalu menunjukkan yang terbaik. Kita sebagai guru tunjukkan yang terbaik, jangan sampai nggak harus jadi guru sih. Artinya kita sebagai manusia pun sebisa mungkin berbuatlah yang baik-baik saja kan. Tapi yang namanya manusia pasti kan ada
buruknya juga. Tapi jadilah guru yang baik di depan anak, jadilah guru yang disukai sama anak, jadilah guru yang bisa jadi panutan, jadi pedoman dan tuntunan untuk anak-anak. Karena kalau dari segi agama, profesi yang paling banyak amalnya adalah guru. Karena guru itu kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Yang namanya ilmu, ketika anak sudah paham, sudah tahu, itu pasti tidak akan hilang sampai kapanpun. Sampai anak itu maaf katakanlah sudah meninggal, pasti itu akan mengenang terus gitu loh. Bahkan kalau di agama saya, di agama Buddha itu, guru itu adalah salah satu profesi yang ketika umatnya membaca parita, pasti pelimpahan jasanya diberikan kepada guru-gurunya. Guru-gurunya. Kalau di dalam Islam mungkin apa ya? Parita apa yang untuk pelimpahan jasa? Al-Fatihah ya? Yang bagaimana, Pak? Enggak, apa ya? Surah apa? Oh apa ya, bacaan. Ya, bacaan yang intinya untuk mendoakan guru itu kalau nggak salah di bacaan apa? Ya. Di Ya. Al-Fatihah atau Al-Fatihah apa bisa, itu? Pak. Al-Fatihah Hah? bisa untuk mendoakan semuanya. Nah, di Al-Fatihah itu kan. Nah, sama seperti di agama Buddha, guru itu profesi yang mulia gitu. Jadi oke lah, yang namanya kesejahteraan itu pasti naik turun, tapi kalau kita komitmen sama pekerjaan ini, profesi ini pasti ada jalannya. Yang penting kita terus berikhtiar ya. Iya. Itu Mas Feb. Oke, terima kasih Pak Andan. Terakhir ya dari Bu Mida mungkin pernyataan penutupnya. Silakan. Halo Bu Mida. Sepertinya lost koneksinya ya. Iya, Pak ya. Mungkin ya. Ya coba mungkin kalau memang koneksinya sedang tidak baik ya mungkin kita cukupkan sekian dulu ya mungkin untuk acara diskusi kita dialog Guru Merdeka episode 1 ini dengan tema Makna Guru mungkin sudah kita cukupkan sampai di sini. Oh, bentar, Bu Mida gabung lagi nih. Bu Mida udah gabung Ya, lagi. perlu ini. Nah, itu gabung lagi. Halo Bu Mida, udah. Halo, sebentar. Ini memang ada koneksinya ini rada-rada ya. Mohon maaf. Ya. Oke, Jadi silakan Bu saya Mida. ganti device. Oh iya. Oh, apa ini? Kesimpulan ya? Iya. Iya. Sebentar. Saya ingat salah satu ayat di Al-Quran. Tentang ilmu sampai negeri Cina. Ya kan berarti betapa pentingnya ilmu. Waktu itu kan konteksnya ya, Cina itu adalah negeri yang sangat jauh dan maju dan modern. Jadi dari agama sendiri mengajarkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Dan menjadi guru itu akan menjadikan kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Gitu, Kak. Itu saja sih, tidak usah terlalu panjang ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Terima Mida. kasih. Mungkin saya juga terakhir menutup ya dengan Ya. quote juga. Saya tuh ingat sekali loh. Mungkin dalam agama Islam itu ada ulama namanya Imam Al-Ghazali itu ya. Saya ingat sekali Imam Al-Ghazali itu pernah bilang seperti ini. Guru itu bagi kehidupan manusia itu kehadirannya itu lebih penting daripada orang tua kita sendiri. Mengapa guru bisa lebih penting daripada orang tua kandung? Itu karena kalau orang tua itu hanya menjadi sebab kehadiran kita di dunia, nah guru menjadi sebab kehadiran kita di surga. Itu kata Imam Al-Ghazali. Maknanya mungkin nanti perlu ditafsirkan lebih
lebih jauh lagi ya, nanti tergantung orang tuanya, tergantung gurunya ya. Tapi itu menunjukkan bahwa memang guru itu pekerjaannya sangat mulia ya, profesi yang sangat agung gitu ya. Baik, terima kasih mungkin untuk acara diskusi kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andan dan Bu Mida yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama. Semoga kita berjumpa lagi. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.